Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mulai pertemuan 14, materinya tentang routing fundamental. Routing fundamental ini berarti kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu ya, materi tentang routing. Jadi ini kelanjutan materi routing yang lebih detail lagi, ya. Oke, Bapak ingatkan lagi untuk routing itu intinya dia itu sebuah mekanisme ya pengiriman paket data yang ditransmisikan dari network yang satu ke network yang lainnya. Tentunya network yang dimaksud adalah network yang berbeda ya. Lalu routing ini bekerja pada layer 3 atau network pada layer OSI. Ya, begitu. Jadi ini intinya untuk mengirim mekanisme bagaimana mengirim paket data dari satu network ke network yang lainnya. Nah, secara umum ada dua kategori routing ya. Yang pertama adalah static routing atau routing statis. Oke, penjelasannya untuk routing statis ini, satu, memerlukan campur tangan network admin dalam penentuan route atau harus secara manual menambahkan routing table ya. Jadi ini wajib disetting oleh seorang network administrator dalam menentukan jalur atau route dari suatu data itu nanti dikirimnya ke mana ya, secara manual. Jadi disetting atau dikonfigurasi secara manual. Jadi menambahkan di routing table. Routing table itu isinya IP address dan MAC address atau alamat fisik dari perangkat jaringan yang akan dilalui oleh data. Lalu yang kedua, kapan kita menggunakan static routing ya? Static routing ini cocok untuk kondisi network yang hanya memiliki sebuah rute atau jalur keluar atau jaringan yang skala kecil ya. Lalu yang ketiga, tidak adanya routing protokol yang ditambahkan saat konfigurasi. Jadi di sini tidak ada routing protokol yang dipilih atau ditentukan saat kita melakukan konfigurasi menggunakan static routing. Jadi hanya perintah atau konfigurasi biasa aja, tidak ada menggunakan protokol. Nah, kalau nanti yang satu lagi wajib menggunakan salah satu protokol yang dipilih. Selanjutnya, yang keempat, administrator jaringan harus masukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Nah, ini masih ada kaitannya dengan poin A tadi, bahwa kalau misalkan topologi jaringan yang sudah kita buat itu dirubah, maka routing table-nya itu harus dirubah juga secara manual ya. Lalu yang kelima, kelebihannya berarti ya ini menghemat resource dari router. Jadi sumber daya dari routernya tidak terlalu memakan daya yang sangat besar ya, karena lebih simple. Lalu selanjutnya lebih aman ya. Lebih aman ini karena administrator mengetahui mana yang terhubung antar router satu dengan yang lainnya. Jadi karena dia disettingnya tadi secara manual, maka lebih aman, dan karena si administrator jaringan itu mengetahui mana yang terhubung antara router yang satu dengan yang lainnya. Lalu kekurangan lainnya yaitu saat jaringan semakin besar, maka penerapan routing akan semakin sulit dan rumit. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi, kalau ada perubahan topologi, nah ini akan rumit atau perlu konfigurasi yang cukup lama. Ya, jadi routingnya sebentar dilanjutkan.
Oke, Bapak lanjutkan. Jadi yang kedua ini dynamic routing atau routing dinamis ya, dinamis. Bukan router dinamis, maksudnya routing dinamis ya. Penjelasannya yang pertama, routing dinamis ini menggunakan protokol routing ya. Kalau tadi routing statis tidak menggunakan protokol ya, kalau ini menggunakan protokol routing yang dapat menentukan sendiri rute berdasarkan situasi dan kondisi setiap saat secara otomatis ya. Nah, yang kedua, routing dinamis ini cocok untuk network atau jaringan yang memiliki banyak rute atau jalur, di mana dinamika atau perubahan rute sering terjadi ya. Nah, lalu yang ketiga, setiap router akan saling memberikan informasi ke router yang lain dan bersama konfigurasi secara manual oleh network administrator. Lalu yang keempat, jika ada perubahan topologi, maka router akan secara otomatis membuat jalur jaringan yang baru ya. Jadi tidak perlu men-setting rapat-rapat lagi, mendaftarkan lagi perangkat yang baru, ini tidak perlu ya. Lalu yang selanjutnya, kelemahannya beban kerja router ya menjadi lebih berat ya, karena dia akan membuat routing table sendiri, terus nanti kalau ada perubahan ya nanti secara otomatis ya menyesuaikan dengan routing yang baru ya, itu maka harus di scanning setiap saat ya IP tabelnya, maka tentu akan memperberat kinerja routernya. Makanya mungkin ini routernya itu router yang agak spesial ya, spesifik khusus untuk jaringan dengan skala besar. Lalu kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel terbilang lama ya, karena router membroadcast ke semua router lain sampai menemukan alamat yang cocok ya ini. Ya, jadi kinerjanya akan berat. Ini sebentar. Nah, yang tadi routing table itu intinya routing table itu tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain, sehingga router yang satu dengan router yang lain bisa saling komunikasi ya. Ya, ini routing tabel adanya di mana? Adanya di router ya. Di list nanti IP address dari A, router B dan sebagainya itu di list. Oke, selanjutnya selanjutnya ini adalah sebentar. Nah, ini adalah contoh network dengan sebuah rute ya, yang sederhana berarti ini. Ya, R1, R2, R1 maksudnya router 1, R2, router 2. Ini saling terhubung ya. Nanti router 1, router 2 punya networknya masing-masing ya, terhubung ke switch. Nanti habis itu ada terhubung juga ke server, ke komputer ya, ke IP telepon dan sebagainya, VoIP dan sebagainya. Ini juga hubungnya ini yang dimaksud dengan network dengan sebuah rute ya. Jadi kalau kirim terima datanya ya antar dua router ini saja ya, tidak ada router yang lain ya. Ini yang dimaksud dengan sebuah rute. Ini sebentar. Ini selanjutnya selanjutnya ini adalah contoh network dengan banyak rute ya. Ini
rutenya ya, maksudnya ini routingnya atau routernya banyak ya, bisa lebih dari 2 router ya. Jadi ini saling terhubung satu dengan yang lainnya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan ini seperti ini, biasanya ya lebih dari 2 router ya saling terhubung. Ini router atau network atau jaringan dengan banyak rute. Sebentar, ada sedikit gangguan teknis. Oke. Oke, sebentar karena agak sedikit gangguan, mohon maaf. Ini oke, selanjutnya kita membahas mengenai protokol ya. Tadi sudah disinggung bahwa routing dinamis itu dalam konfigurasinya wajib menggunakan protokol. Jadi kita harus memilih protokol-protokol untuk routing yang sesuai dengan kebutuhan dan tipe network yang digunakan atau dibuat. Ya, jadi protokol itu sendiri sebenarnya ini penjelasannya ya. Jadi sebuah rule atau aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer ya. Jadi intinya standar bagaimana nanti suatu perangkat itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau tidak ada standar kan nanti bisa jalan masing-masing ya, makanya dibuatlah protokol yang sama. Protokol ini nanti bisa diterapkan di perangkat keras maupun di perangkat lunak atau kombinasi dari keduanya. Nah, mengenai di routing ini berarti diterapkannya di perangkat lunak atau di sistem nanti saat mengkonfigurasi. Routing protokol itu ada 2 jenis ya, ada exterior gateway protokol sama interior gateway protokol ya. Exterior gateway protokol ini adalah protokol routing yang digunakan antar dua buah autonomous system. Ya, autonomous system di sini maksudnya ya sistem atau lingkup area network yang kita gunakan. Biasanya nama protokolnya kita menggunakan BGP. Ya, cuma nanti untuk materi ini kita lebih membahas ke interior gateway protokol atau IGP. Ya, protokol routing yang digunakan di dalam sebuah autonomous system ya. Nah, contohnya kalau dari gambar seperti ini ya, misalkan yang bentuknya awan ini maksudnya
lingkupnya lingkup IGP ya, interior gateway protokol. Ada 2 IGP di sini, AES-10, misalkan AES-20, nama autonomous sistemnya. Nah, agar bisa saling terkomunikasi antara IGP dengan EGP, maka di tengah-tengah sebagai jembatan antara 2 router ini dari 2 autonomous yang berbeda ini dihubungkan dengan konfigurasi menggunakan routing protokol EGP. EGP di sini menggunakan nama routingnya, protokolnya adalah Border Gateway Protocol atau BGP. Jadi kalau AES ini kan internal, kalau beda network dihubungkan yang menggunakan EGP, autonomous system. Oke, selanjutnya untuk lebih detailnya, yaitu ada 2 jenis routing protokol pada IGP, yaitu yang pertama ada distance vector. Nah, yang kedua itu ada lagi yang dimaksud dengan sebentar, ini yang loading ya komputernya. Yang kedua itu ada yang namanya link state ya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi kita membahas tentang protokol IGP-nya saja. Distance vector ini intinya dia melibatkan 2 faktor, yaitu jarak atau distance dan arah atau vektor untuk mencapai tujuan. Ya. Lalu yang kedua adalah melakukan pemutusan routing terdekat bukan pada jarak dan arah terdekat. Nampaknya kalau distance vector dia mengirim routingnya berdasarkan jarak terdekat atau hub count-nya ada berapa, paling sedikit berapa. Hub count itu atau titik yang dihitungnya itu ada berapa paling sedikit atau paling dekat ya. Nah, yang ketiga jumlah networknya ini terbatas, cocok untuk network skala kecil. Lalu contoh protokolnya biasanya menggunakan RIP versi 1, RIP versi 2, IJRP atau IJNP ya. Panjangan RIP ini ya. Jadi itu protokol yang biasa digunakan ya. Lalu yang selanjutnya untuk link state ini perbedaannya dengan yang tadi, yaitu protokol link state, protokol routingnya menitikberatkan pada perhitungan metric cost atau bandwidth yang lebih besar atau lebih cepat. Kalau tadi yang jarak itu kan bagaimana mencari jarak yang terpendek, yaitu routingnya yang gunakan. Kalau ini bagaimana mencari bandwidth yang lebih besar atau lebih cepat, maka itulah yang digunakan. Jumlah routernya biasanya sangat banyak ya, atau cocok untuk network yang skala besar. Nah, protokolnya biasanya menggunakan IS atau bisa juga menggunakan ISPN ya. Ini penjelasannya, panjangannya. Kalau dari gambar seperti ini ya, gambaran untuk perbedaan distance vector sama link state. Misalkan di sini ada dua buah tipe network ya. Yang satu mengirimkan data menggunakan routingnya distance vector, yang kedua menggunakan link state ya. ABCD di sini kita anggap sebagai router saja ya. Ini maksudnya router. Nah, maksudnya router A ini sebagai source ya. Jadi data dikirim dari mana, dari router A mau dikirim ke destination-nya mana, router B. Nah, kalau distance vector karena dia mencari jarak yang terdekat yang mana, maka dia menggunakan langsung dari A ke B yang ini yang terdekat. Jadi tidak perlu ke C dulu, ke D dulu baru ke B. Jadi langsung A ke B bisa langsung. Nah, kalau instead karena dia mencari bandwidth yang paling besar kemana, maka dia harus bergerak dulu ke router C, dari router C langsung ke router D, maka langsung sampai ke router B. Ya, di sini kan 100 di sini maksudnya kecepatannya, bandwidthnya. Jadi dia mencari bandwidth yang besar, maka
ada beberapa router yang dilalui. Jadi ini tuh sama dengan ASPF ya. Kalau yang tadi Linkstead itu contoh yang ASPF. Nah selanjutnya ada lagi istilah di routing itu yang disebut dengan load balancing ya. Load balancing ini sebenarnya teknik ya ketika router memiliki dua atau lebih jalur ke tujuan geometri yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur yang sama ya. Load balancing dapat meningkatkan kinerja jaringan, load balancing dapat dikonversi untuk menggunakan kedua protokol jenis. Dan load balancing ini sebenarnya biasanya digunakan jika misalkan di kantor atau di sekolah, misalkan kita berlangganan dua ISP yang berbeda, lalu dua ISP tersebut dimasukkan ke router yang sama, nah itu kita bisa setting sebagai load balancing. Nah nanti itu bisa sebagai backup ya, kalau misalkan network yang satu atau jalur internet yang satu mati, bisa menggunakan jalur yang lainnya. Biasanya itu load balancing. Oke, paling itu saja untuk pertemuan 14 ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan 15 masukin aja dalam satu video ini ya. Pertemuan 15 itu sebenarnya kuis ya. Cuman nanti tidak ada kuis, paling kalian coba saja mengerjakan routing yang tadi sudah Bapak jelaskan, dipraktekkan, silakan dipraktekkan, silakan di paket tracer ya. Sebentar, Bapak buka dulu slide-nya. Ya, jadi nanti silahkan ini pertemuan 15 kali, jadi kalian coba buat di paket tracer, lalu buat topologi jaringan. Nah, di topologi jaringan tersebut silahkan praktekkan konfigurasi routing yang sudah tadi Bapak jelaskan ya. Silakan bisa dikerjakan salah satu aja, bisa routing statis ataupun routing dinamis ya. Linknya untuk artikel routingnya bisa menggunakan link yang ada di slide ini, atau bisa kalian cari sendiri, atau bisa juga kalian bikin sendiri routing topologinya. Untuk perintah-perintah routingnya silakan di googling saja ya, banyak di internet, atau di sini juga di yang link Bapak kasih ini Bapak menemukan artikel atau blog di internet yang isinya tentang routing statis dan routing dinamis. Jadi silakan kerjakan, cukup salah satu saja routing, mau yang statis atau dinamis terserah. Nanti file paket tracernya silakan upload di Google Classroom. Paling itu saja ya untuk materinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nanti UAS nilainya harus bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.